warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahayu dengan NPM 0211240020. Saya di sini untuk berbicara pentingnya membaca khususnya di kalangan Gen Z. Nah, teman-teman, saya ingin mengajak kalian untuk menyadari bahwa membaca itu bukanlah hal kegiatan yang membosankan, tetapi bisa menjadi jendela ilmu yang menarik. Nah, tujuan saya di sini untuk memberikan kalian beberapa ide dan cara yang menarik nih, agar kita semua bisa lebih mencintai dalam membaca. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara meningkatkan minat membaca di kalangan Gen Z. Membaca di era digital sangatlah penting. Kenapa? Karena merupakan keterampilan fundamental yang mendukung pendidikan dan pengembangan pribadi. Dengan akses yang mudah ke berbagai sumber informasi, individu dapat memperluas pengetahuan mereka tentang isu-isu global dan lokal serta mengembangkan wawasan yang luas. Selain itu, membaca berfungsi sebagai bentuk pelarian dan relaksasi yang efektif, membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Aktivitas ini juga merangsang kreativitas karena paparan ide-ide yang baru dan perspektif yang berbeda dapat menginspirasikan solusi inovatif. Dunia ini yang penuh dengan informasi, keterampilan literasi media menjadi sangat penting, memungkinkan individu untuk menilai sumber. Dengan demikian, membaca tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memperkaya kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, ada perbandingan antara minat membaca Gen Z dengan generasi sebelumnya. Nah, perbandingan minat membaca antara Gen Z dan generasi sebelumnya menunjukkan beberapa perbedaan signifikan. Gen Z cenderung memilih konten digital seperti artikel, blog, dan e-book, sementara generasi sebelumnya lebih banyak membaca buku fisik. Kebiasaan membaca Gen Z itu dipengaruhi oleh waktu. Karena dia tuh banyak kayak di media sosial dengan frekuensi konten-konten yang singkat dan visual. Sedangkan generasi sebelumnya lebih fokus pada bacaan mendalam. Nah, minat genre juga berbeda antara Gen Z dan generasi sebelumnya. Gen Z lebih suka pada buku ilmiah atau fiksi ilmiah dan non-fiksi yang relevan dengan isu sosial, sementara generasi sebelumnya menikmati karya yang klasik. Meskipun teknologi memberikan akses mudah, ia juga dapat mengalihkan perhatian dari buku tradisional. Keterlibatan Gen Z dalam komunitas membaca online seperti klub buku di media sosial menunjukkan cara baru dalam berbagi dan mendiskusikan bacaan. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang lebih sering membaca pribadi atau dalam kelompok kecil. Nah, teman-teman, ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat membaca, yaitu ada aksesibilitas. Aksesibilitas ini dari akses ke sumber bacaan, baik buku fiksi maupun digital, sangat mempengaruhi minat membaca, terutama melalui perpustakaan digital dan platform e-book. Terus yang kedua, ada pengaruh media sosial. Nah, pengaruh media sosial ini rekomendasi dari influencer dan klub buku online di media sosial dapat mendorong individu untuk membaca lebih banyak. Terus ada konten yang menarik dan relevan. Nah, minat membaca meningkatkan ketika konten sesuai dengan minat dan nilai-nilai pembaca. Ada juga ketersediaan format beragam. Nah, variasi format seperti audiobook dan e-book interaktif membuat membaca lebih menarik dan sesuai dengan gaya hidup. Terus juga ada pengalaman membaca positif, yang artinya kegiatan membaca yang interaktif dan komunitas yang mendukung dapat menciptakan pengalaman sosial yang menyenangkan, meningkatkan minat membaca secara keseluruhan. Gimana sih strategi untuk meningkatkan minat membaca? Nah, ada 5 nih strateginya, yaitu promosi di media sosial. Terus ada klub buku online, tantangan membaca, integrasi teknologi, kegiatan literasi kreatif. Ada juga peran teknologi dalam membaca.
Teknologi memainkan peran penting dalam transformasi cara orang membaca dan mengakses informasi dengan kemunculan e-book dan aplikasi membaca. Pengguna kini dapat mengakses ribuan buku hanya dengan satu perangkat, membuat membaca lebih praktis dan fleksibel. Audiobook juga menawarkan alternatif bagi mereka yang lebih suka mendengarkan daripada membaca. Membaca teks memperluas jangkauan audiens. Selain itu, platform media sosial dan komunitas online memungkinkan pembaca untuk berbagi rekomendasi, ulasan, dan berdiskusi tentang buku. Menciptakan pengalaman sosial yang lebih menarik, teknologi juga menyediakan alat seperti aplikasi catatan dan highlight yang membantu pembaca menyimpan informasi penting dan mengingatkan konten dengan lebih baik. Dengan demikian, teknologi tidak hanya mempermudah akses, tetapi juga meningkatkan interaksi dan keterlibatan dalam aktivitas membaca. Nah, teman-teman, ada yang namanya contoh program sukses. Nah, program sukses di sini itu seperti halnya pada orang-orang yang sukses meningkatkan membaca. Nah, ini tuh ada inisiatif lokal atau baca bareng, program di perpustakaan setempat yang mengundang Gen Z membaca dan mendiskusikan buku bersama. Dalam 1 tahun, program ini menarik lebih dari 200 peserta dan meningkatkan minat membaca di kalangan remaja. Jadi sekarang itu udah banyak ya, kayak misalnya membuka buku atau membuka stand yang menarik Gen Z untuk membaca. Terus ada inisiatif internasional atau Readathon, program global yang mengajak pembaca untuk membaca buku dan menggalang dana untuk kegiatan literasi. Ribuan Gen Z terlibat mengumpulkan dana signifikan untuk mendukung perpustakaan di daerah terpencil. Nah, teman-teman pernah nemu gak sih ada orang yang membuka buku, maksudnya yang membuka stand buku secara sukarela. Jadi kita tuh hanya membayar seikhlasnya aja untuk membaca buku tersebut. Nah, itu juga contoh program sukses. Terus ada testimoni dari Gen Z. Nah, testimoni dari Gen Z ini peserta melaporkan bahwa quote buku memberi motivasi dan meningkatkan minat membaca. Salah satu peserta berkata, "Diskusi dengan teman membuat membaca lebih menyenangkan dan membuka mata saya pada banyak buku baru." Nah, teman-teman, kalau misalnya yang testimoni ini, itu tuh kayak misalnya kita direkomendasi ini dari teman kita, dia udah baca buku tersebut, terus direkomendasi ini ke kita. Nah, kita tuh tertarik. Nah, itu contohnya ya. Jadi lebih menyenangkan lah kalau misalnya udah temen udah lebih menyenangkan lah kalau misalnya udah direkomendasi ini sama teman, terus kita tertarik buat baca. Pasti lebih semangat ya bacanya ya. Teman-teman, di sini ada rekomendasi tentang bacaan ya. Kalau misalnya di kalangan Gen Z udah gak asing ya sama buku Marmut Merah Jambu oleh Raditya Dika. Nah, buku ini tuh yang menawarkan humor dan cerita ringan tentang kehidupan sehari-hari serta mereka yang tak terlihat oleh Terelie yang menyentuh tema persahabatan. Nah, terus ada novel yang paling diminati ya, mungkin kalau di kalangan Gen Z itu Ada Apa Dengan Cinta. Itu tuh mengunggah emosi dengan kisah cinta remaja. Sementara Pulang oleh Leila S. Chudori memberikan wawasan tentang sejarah dan identitas. Kumpulan cerpen oleh Seno Gumira Aji Dharma juga menjadi pilihan bagi mereka yang menyukai bacaan singkat namun bermakna. Gen Z cenderung menyukai genre fiksi, terutama fiksi ilmiah dan fantasi serta non-fiksi yang membahas isu sosial dan kesehatan mental. Selain itu, graphic novel yang menggabungkan visual dan narasi menarik semakin populer di kalangan mereka, menjadi bacaan ini relevan dan menarik. Nah, teman-teman, alasan Gen Z harus rajin membaca tuh kenapa sih? Nah, Gen Z perlu rajin membaca karena membaca meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan analitis yang sangat penting dalam menghadapi tantangan di era informasi ini. Dengan membaca, mereka dapat memperluas wawasan dan pengetahuan tentang isu-isu global serta memahami berbagai perspektif yang membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Selain itu,
Selain itu, membaca dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan menambah kosakata yang penting untuk kesuksesan di dunia kerja. Aktivitas ini juga berkontribusi pada kesehatan mental, memberi pelarian, dan mengurangi stres. Di era di era di era digital yang penuh gangguan, kebiasaan membaca yang baik dapat membantu Gen Z fokus dan memperbaiki keterampilan literasi media, memungkinkan mereka untuk menilai informasi secara kritis. Dengan demikian, rajin membaca tidak hanya bermanfaat secara pribadi, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan sosial dan profesionalisme mereka. Nah, sudah masuk ke dalam poin kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari materi tersebut itu adalah meningkatkan minat membaca di kalangan Gen Z adalah langkah penting untuk membekali mereka dengan keterampilan yang diperluas era digital dengan memanfaatkan teknologi seperti e-book dan media sosial serta menerapkan strategi yang menarik seperti klub buku dan tantangan membaca. Kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kebiasaan membaca. Menyediakan rekomendasi bacaan yang relevan dan menarik, baik dalam genre fiksi maupun non-fiksi, juga dapat meningkatkan ketertarikan mereka. Selain itu, manfaat akademis membaca juga berkontribusi pada kesehatan mental dan pengembangan kreativitas. Oleh karena itu, upaya bersama dari orang tua, pendidikan, dan komunitas diperlukan untuk mendorong Gen Z agar lebih aktif membaca sehingga mereka dapat meraih potensi penuh dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Nah, teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kalian dan juga bagi saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterapkan untuk kehidupan sehari-hari kalian. Dan mungkin ada kata-kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Makasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.